Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arum Ayuning Tias. Di sini saya akan mempresentasikan tugas review jurnal 2 dengan NIM B100 190500 kelas F Seminar Pemasaran yang diampu oleh Bapak Huda Kurnia Maulana, SE MBA. Baik, untuk yang pertama, jurnalnya yaitu berjudul Cross Channel Effects of Omnichannel Retail Marketing Strategies, a Review of Extend Data Driven Research, atau yang bahasa Indonesianya efek lintas saluran dari strategi pemasaran retail omnichannel, tinjauan penelitian berbasis data yang masih ada. Dan untuk jurnal kedua yaitu The Impact of the Multi-Channel Retail Mix on Online Store Choice, Does Online Experience Matter? Atau terjemahannya adalah dampak campuran retail multi saluran pada pilihan toko online. Apakah pengalaman online itu penting? Berikut introduction dari jurnal pertama, yaitu dua dekade terakhir telah menyaksikan munculnya situs web retail online, pasar dan platform digital tambahan seperti aplikasi belanja ponsel dan media sosial. Semua ini telah mengganggu dan mengubah dunia retail dengan menyediakan banyak jalan bagi penjual untuk terhubung dengan pembeli. Akibatnya, istilah omnichannel menjadi populer selama 6 tahun terakhir, misalnya Verhoeven, Kanan, dan Inman 2015. Pandemi COVID-19 mendorong perubahan dramatis ke lebih banyak belanja online bagi banyak pelanggan. Pendekatan omnichannel kini diakui sebagai kebutuhan oleh sebagian besar pengecer. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui tentang efek lintas saluran dari 5 kelas pasar retail mempertahankan strategi pada perilaku respon konsumen, yaitu pencarian online atau offline, niat beli, frekuensi, jumlah, pengembalian, dan kesetiaan, dan hasil pengecer, yaitu penjual, agregat, biaya, keuntungan, pengembalian, produk menurut saluran, dan secara keseluruhan. Lalu selanjutnya untuk introduction jurnal kedua, studi ini ingin mengidentifikasi pendorong yang mendasari pilihan toko online dan mengeksplorasi jika bagaimana pendorong ini berubah ketika pembeli multi saluran mendapatkan pengalaman berbelanja bahan makanan secara online. Tujuan penelitian utama adalah untuk menyediakan analisis sistem dan empiris driver berbasis offline dan online dari keputusan pilihan toko online untuk bahan makanan, dan untuk menyelidiki efek moderasi dari pengalaman membeli online dan bagaimana itu bisa mengubah kepentingan relatif dari driver ini dan hasilnya keputusan pilihan toko. Lalu untuk metode dari masing-masing jurnal, yaitu untuk jurnal pertama menggunakan metode kualitatif yang dimana data diambil dari makalah yang memiliki temuan empiris yang berkaitan dengan ukuran respon tingkat konsumen yang objektif dan hasil pengecer. Lalu mencari makalah yang menggunakan data objektif dan dikumpulkan melalui metode survei, pemindai, pengarsipan, atau eksperimental. Penelitian ini juga merangkum prosedur, kriteria sumber metode yang digunakan untuk kompilasi makalah penelitian empiris yang diulas dalam makalah ini. Lalu untuk metode jurnal kedua, yaitu metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode model logit multinominal untuk menganalisis pilihan toko online, driver yang mendasari, dan efek moderasi dari pengalaman. Model logit polytomos adalah model regresi yang digunakan untuk menyelesaikan kasus regresi dengan variabel terikat berbentuk multinomial lebih dari 2 kategori dengan 1 atau lebih variabel bebas. Selanjutnya untuk result jurnal pertama, hasil yang menonjol diantaranya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, menambahkan saluran online transaksional ke saluran offline, meningkatkan penjualan pengecer secara keseluruhan meskipun penjualan saluran offline dapat dikanibal sampai tingkat tertentu. Namun, menambahkan saluran offline oleh pengecer online akan meningkatkan penjualan saluran online serta penjualan pengecer secara keseluruhan. Demikian pula, menambahkan saluran belanja seluler biasanya meningkatkan frekuensi dan jumlah pembelian pelanggan dan keseluruhan penjualan pengecer dalam jangka panjang. Strategi untuk integrasi lintas saluran yang lebih besar umumnya memiliki efek positif pada kinerja pengecer secara keseluruhan, sementara iklan online memiliki efek positif pada pertimbangan dan penjualan saluran offline serta penjualan keseluruhan pengecer multisaluran. Wawasan atau temuan lain yang memerlukan studi lebih lanjut atau pertanyaan terbuka juga diidentifikasi. Selanjutnya, untuk result jurnal kedua, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembeli multi-channel pada awal belanja bahan makanan online cenderung memilih toko online yang memiliki rantai yang sama dengan toko offline pilihan mereka, terutama ketika toko online saling terintegrasi dengan toko offline dalam hal bermacam-macam. Ketika pengalaman berbelanja bahan makanan online meningkat, fokus pembeli multisaluran bergeser dari perbandingan dalam rantai di seluruh saluran ke perbandingan di seluruh rantai dalam saluran online, yang mengakibatkan semakin pentingnya daya tarik bermacam-macam online dan loyalitas online saat memilih toko online. Lalu selanjutnya untuk discussion jurnal pertama. Penelitian omnichannel adalah topik penelitian yang muncul mengingat implikasi manajerial yang kuat pada keputusan kunci yang kembali Taylor harus membuat, dan penelitian terbatas sejauh ini. Lebih banyak studi tentang masing-masing aspek strategi pemasaran retail omnichannel di atas yang tercakup dalam makalah ini diperlukan untuk sampai pada generalisasi empiris kuantitatif yang lebih tepat mengenai efek lintas saluran. Menjelaskan lebih banyak tentang efek lintas saluran ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang perjalanan pelanggan di dunia omnichannel dan meningkatkan keputusan pengecer dan optimalisasi berbagai strategi dan keputusan. Wawasan seperti itu juga akan memberikan panduan kepada pengecer mengingat investasi mahal dalam omnichannel. Keputusan pengecer untuk menjadi omnichannel tampaknya menjadi lebih rumit karena kekuatan eksternal yang mungkin mempengaruhi strategi saluran pengecer. Namun, meski menghadapi persaingan dari retail omnichannel ini, toko offline saja tidak akan hilang sama sekali dalam waktu dekat. Beberapa yang sukses akan terus beroperasi, meskipun tidak seperti yang kita lihat sekarang. Lalu selanjutnya discussion jurnal kedua. Pengaruh positif preferensi toko offline terhadap online. Probabilitas pilihan toko lebih kuat ketika ada integrasi yang lebih baik dalam bauran pemasaran antara toko online dan offline dari rantai. Secara khusus, kami menemukan bahwa menawarkan berbagai produk yang sebanding di toko online dan offline sangat meningkatkan transfer preferensi rantai dan menghasilkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk memilih alternatif online dari sebuah rantai. Dengan kata lain, ada risiko substansial bahwa pengecer perusahaan multi saluran tidak akan dapat menarik pelanggan setia offline mereka ke toko online ketika pilihan online mereka tidak selaras dengan penawaran offline mereka. Lalu selanjutnya, apakah ada kaitan di antara dua jurnal tersebut? Kedua jurnal saling berkaitan, yaitu sama-sama menganalisis antara pasar online atau pasar offline dan menilai pasar mana yang lebih baik. Lalu untuk selanjutnya, adakah ide penelitian yang didapat dari kedua jurnal tersebut? Ide yang saya dapat dari kedua jurnal tersebut yaitu menganalisis apa saja faktor kenyamanan konsumen untuk berbelanja di pasar online, khususnya TikTok Shop, dengan pasar offline yang keduanya menawarkan diskon. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.